Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam di materi Al-Quran tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa bersama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin sesungguhnya sangat mudah untuk kita pelajari. Yang penting, kita semua harus paham betul bentuk nun sukun dan juga tanda baca tanwin ketika ada dalam satu kata atau kalimat pada ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus paham betul bentuk tulisan dari huruf hijaiyah. Ya, baik dalam bentuk tunggal seperti ini maupun ketika sudah dalam bentuk sambung pada suatu ayat. Karena ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ini, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada iqlab, yang ketiga ada ikhfa, yang keempat idgham bi gunnah, yang kelima idgham bila gunnah. Nah, soleh-solehah, kelima hukum bacaan inilah yang nantinya akan menjadikan bacaan Al-Quran kita itu menjadi lebih indah, lebih baik ketika membacanya dengan benar. Karena terkait dengan bagaimana cara membunyikan huruf non sukun atau bunyi tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang memiliki tanda baca fathah, kasroh, ataupun dhammah. Nah, untuk itu, marilah kita lanjutkan materi ini untuk mengenal lebih dulu bagaimana bentuk nun sukun dan bagaimana bentuk tanwin ketika ada dalam suatu kata atau kalimat Al-Quran. Tetap semangat ya, insya Allah. Thayyib soleh-solehah, yuk kita fokus untuk mengenali bentuk nun sukun dan juga tanwin ketika ada dalam satu kata atau ayat Al-Quran. Yang pertama adalah bentuk nun sukun. Soleh-solehah, ketika di awal kata, maka penulisan huruf nun sukun adalah seperti itu. Sepintas seperti huruf dal kan? Tetapi ini murni nun sukun. Karena kalau dal, dia tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah, maka bentuk nun sukun adalah seperti perhatikan yang warnanya berbeda. Inilah nun sukun ketika di tengah. Kemudian ketika di akhir, maka bentuk nun sukun adalah seperti yang terlihat, kembali seperti huruf aslinya. Apa pentingnya kita mengerti betul bahwa itu nun sukun di awal penulisan, di tengah atau di akhir? Untuk memastikan bahwa di dalam ayat tersebut pasti mengandung hukum bacaan. Apakah izhar, iqlab, ikhfa, idgham bi gunnah, atau idgham bila gunnah. Nah, kenapa? Karena hukum bacaan itu muncul karena diawali dengan adanya nun sukun atau tanwin tentunya. Ya. Jadi, disinilah pentingnya kita mengenal betul bentuk penulisan nun sukun dalam satu kata
atau ayat Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan kutipan ayat berikut. Silahkan diperhatikan apakah ada nun sukunnya yang bisa kalian temukan atau justru tidak ada. 3, 2, 1. Oke, ada atau tidak? Ada di mana? Iya, betul sekali. Ada di kata man, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya, bunyi nun sukun itu cukup mudah kita kenali meskipun hanya dengan cara didengarkan saja bunyi. Ya, karena nun sukun mengandung bunyi n di dalamnya atau unsur n di dalamnya. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik kutipan ayat berikut. Silakan dicari. Adakah nun sukun atau tanwin pada kutipan ayat tersebut? Silakan, soleh-soleha cermati. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Ayo. Adakah nun sukunnya? Iya, tidak ada. Tanwin ada? Ada, luar biasa. Di mana? Betul sekali. Di wa nafsiu. Ya, ada sin bertanda baca, tanwin kasroh. Soleh-soleha bisa dipahami sekarang? Udah mengerti betul tentang nun sukun dan tanwin? Bisa mencarinya pada suatu kata atau ayat Al-Quran? Karena dengan mengenali nun sukun atau tanwin, kita akan mudah untuk mengenali bahwa di dalamnya ada hukum bacaan izhar, iqlab, ifa, idgham dunah maupun idgham bilawun. Alhamdulillah, semoga soleh-soleha betul-betul paham tentang bentuk nun sukun atau tanwin ketika ada dalam satu kata atau ayat Al-Quran. Insya Allah. Semangat ya untuk berlatih mandiri mencari nun sukun atau tanwin pada ayat Al-Quran yang kalian pelajari mandiri di rumah masing-masing. Bismillah. Wa insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Soleh-soleha, kiranya cukup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Teruslah bersemangat untuk belajar. Jangan lupa rajin beribadah, berakhlak mulia. Semoga kalian sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.